Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari tentang yang namanya persamaan reaksi kimia. Kemarin ada yang request ini, jadi saya membuatkan tentang persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia atau chemical equation menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat proses reaksi kimia itu berlangsung. Pada saat persamaan reaksi kimia, banyaknya tiap-tiap jenis atom di kedua sisi harus sama. Dengan kata lain, jumlah tiap-tiap atom setelah reaksi harus sama dengan jumlah tiap-tiap atom sebelum reaksi. Jadi persamaan reaksi itu ada dua ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kiri itu disebut dengan sebelum reaksi atau reaktan, ruas sebelah kanan disebut dengan hasil reaksi atau produk. Jumlah tiap-tiap atom antara reaktan dan produk harus sama. Apa saja yang perlu ditulis dalam persamaan reaksi kimia? Yang pertama, rumus molekul zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Contohnya, NaOH, HCl, NaCl, CaCl2 itu namanya rumus molekul. Yang kedua, fase zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi. Ada 4 fase zat dalam kimia. Yang pertama, gas. Gas, zat berfase gas dalam kimia dilambangkan G. Jadi yang simbolnya G itu adalah gas. Yang kedua, liquid. Gas yang berfase cair dalam kimia dilambangkan dengan L, liquid. Yang ketiga, solid. Zat yang berfase padatan dalam kimia dilambangkan dengan solid. Aqueous solution. Menunjukkan fase zat yang terlarut dalam air dalam kimia dilambangkan dengan Aq. Jadi, antara liquid dan Aq itu merupakan larutan atau zat cair. Zat cair. Liquid dan Aq itu zat cair. Lalu apa yang membedakan antara L dan Aq? Kalau L itu adalah berfase cair tapi murni. Misalnya air atau H2O, dia menggunakan L karena dia murni. Sedangkan Aq menunjukkan fase zat yang terlarut di dalam air. Dia berarti larutan. Misal, larutan garam. Di dalam air berarti dia sudah mengandung ion garam. Maka itu disebut dengan Aq. Nah, bagaimanakah cara penulisan persamaan reaksi? Tulis zat yang bereaksi beserta fasenya di sebelah kiri anak panah dan hasil reaksi beserta fasenya di sebelah kanan anak panah. Tadi, sebelah kiri itu adalah zat yang bereaksi, sebelah kanan adalah zat yang hasil bereaksi, serta tuliskan fasenya. Zat yang bereaksi disebut dengan reaktan, zat hasil reaksi disebut dengan produk. Contoh, NaOH Aq ditambah HCl Aq menjadi NaCl Aq dan H2O liquid. Oke, ini persamaan yang tadi ya. NaOH Aq plus HCl Aq menjadi NaCl Aq plus H2O liquid. Di mana tanda plus itu berarti bereaksi dengan dan tanda anak panah berarti menghasilkan. Sehingga penulisan persamaan reaksi di atas bermakna larutan natrium hidroksida bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan larutan natrium klorida dan air. Nah, sekarang bagaimana menyetarakan persamaan reaksi kimia? Persamaan yang ditulis pada tahap reaksi biasanya tidak setara, yaitu jumlah setiap jenis atom pada sisi yang satu berbeda dengan jumlahnya di sisi yang lain. Atau ruas kiri dengan ruas kanannya berbeda, berarti itu tandanya belum setara. Misal, H di sebelah kiri jumlahnya 2, H di sebelah kanan jumlahnya 4, berarti reaksi itu belum setara. Nah, oleh karena itu, maka perlu dilakukan penyetaraan antara ruas kiri dan ruas kanan. Bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia? Yang pertama, identifikasikan semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekulnya. Jadi, reaktannya apa? Produknya apa? Silakan ditulis rumus molekulnya. Yang kedua, penyetaraan reaksi ini dimulai dari menyetarakan unsur logam, non-logam, hidrogen, dan oksigen. Silakan setarakan oksigen terakhir kali. Yang ketiga, carilah unsur yang munculnya sekali pada tiap sisi persamaan dengan jumlah atom yang sama pada setiap sisinya.
Artinya, kalian mencari unsur yang sudah sama, itu akan lebih memudahkan kalian untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang keempat, samakan atau setarakan dengan menambah angka di depan senyawa. Angka di depan senyawa itu disebut dengan koefisien. Nah, jumlah setiap atom di sebelah kiri dan kanan harus sama, itu kuncinya. Kalau belum sama, berarti reaksi itu belum setara. Contoh soal. Suatu reaksi antara amonia atau NH3 dan oksigen akan menghasilkan senyawa nitrogen oksida dan air. Tuliskan persamaan kimia yang setara untuk reaksi ini. Oksigen. Jawab, NH3. Oksigen itu rumus molekulnya apa? O2. Gas, padat, solid, liquid. Oke, gas. NH3 gas bereaksi dengan O2 gas akan menghasilkan nitrogen oksida dan H2O atau air. Nah, apakah jumlah setiap atom antara luas kiri dan kanan sudah sama? Nah, NH3 plus O2 menjadi NO plus H2O. Jumlah N di kiri dan kanan sudah sama, yaitu satu atom, sehingga tidak perlu dikalikan lagi. Selanjutnya, kita beralih menyamakan H. H di sebelah kiri ada 3, H di sebelah kanan ada 2. Nah, yang kiri 3, yang kanan 2, berarti kan belum sama, mari kita samakan. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Maka, depan NH3, di depan NH3 silakan dikalikan dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Di depan senyawa H2O silakan dikalikan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, unsur H sudah sama, yaitu 6 di kiri dan 6 di kanan. Seperti persamaan berikut ini. 2NH3 plus O2 menjadi NO plus 3H2O. Hanya sudah sama, 6. Yang ini juga sudah sama, 6. Sekarang, jumlah N-nya berubah di kiri menjadi 2, di kanan menjadi 1. Maka, di kanan silakan dikalikan dengan 2. Hasilnya seperti ini. Ini yang biru adalah pengalian untuk menyamakan N. Sedangkan yang warna kuning adalah untuk menyamakan jumlah H. Nah, tadi seperti ini kan. Selanjutnya, sekarang yang terakhir adalah O. O di sebelah kiri jumlahnya 2. Sedangkan di sebelah kanan jumlahnya yang ini 2. Nah, yang belakang 3. 2 tambah 3, 5. 2 sebelah kiri dan 5 sebelah kanan. Biar sama, maka di sebelah kiri bisa dikalikan dengan 2,5. 2,5 kali 2 sama dengan 5. Atau boleh juga pecahan, 5/2. Kita menggunakan yang pecahan ya. 2NH3 plus 5/2 O2 menjadi 2NO plus 3H2O. 5/2 dikali 2, berapa? 5. Sebelah kanan, 2 tambah 3, 5. Nah, reaksi di atas sudah tetap setara, di mana jumlah atom antara kiri dan kanan sudah sama. Tetapi, masih ada yang berbentuk pecahan. Boleh dijadikan bilangan bulat dengan cara semua dikalikan 2. Nomor 7 ini reaksinya sudah setara, jumlah antara atom kiri dan atom kanannya sudah sama. Tetapi, ada kemungkinan soal yang dia mau menyamakan jawabannya bilangan bulat. Ini kan ada bilangan pecahan nih, 5/2. Jadi silakan 5/2-nya diubah menjadi bilangan bulat. Dengan cara semuanya dikalikan dengan 2. Sehingga 2 kali 2, 4. 5/2 kali 2 hasilnya 5. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Kita cek dari depan. N jumlahnya 4 di sebelah kiri, sebelah kanan jumlahnya juga 4. H
4 kali 3, 12. Kanan 6 kali 2, 12. O jumlahnya sebelah kiri 10, sebelah kanan 4, ditambah 6. Jumlahnya 10. Jadi, semua atomnya sudah sama antara kiri dan kanan. Nah, sekarang kita memasuki persamaan reaksi ion. Reaksi dan hasil reaksi dalam larutan tidak berada sebagai molekul, tetapi reaksi dan hasil reaksi dalam larutan akan mengalami ionisasi atau terurai menjadi ion-ionnya. Tidak semua senyawa dapat mengalami reaksi ion. Yang dapat mengalaminya hanya senyawa yang berfase aki atau larutan. Jadi ada 4 fase, ada liquid, ada aki, ada solid, ada gas. Yang bisa mengalami ionisasi cuma satu fase, yaitu aki atau larutan. Nah, tidak semuanya dapat mengalami reaksi ion. Yang dapat mengalaminya cuma yang berfase aki. Persamaan reaksi ion. Contohnya ya, NaOH aki plus HCl aki menjadi NaCl aki plus H2O liquid. Tuliskan persamaan reaksi ion di atas. Jawabnya, jadi kan persamaan reaksinya seperti ini. Ini disebut dengan persamaan reaksi molekul, di mana dia masih berbentuk molekul-molekulnya. Selanjutnya, persamaan reaksi ion. Persamaan reaksi ion itu tuliskan menjadi ion-ionnya. Misalnya, NaOH, maka dia akan terion menjadi Na plus dan OH-. Karena dia berbentuk aki, maka dia bisa terion. HCl bentuknya aki, dia juga bisa terion menjadi H plus dan Cl-. Menjadi NaCl, karena dia juga aki, maka dia akan terion menjadi Na plus dan Cl-. Nah, sekarang masalahnya di H2O. H2O kan bentuknya L atau liquid, maka dia dituliskan tetap karena dia tidak bisa terion. Yang ketiga, ion yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret. Yang sama adalah Na+. Na+, maka silahkan dicoret. Selain Na, masih ada lagi? Nah, masih ada. Siapa? Cl- dan Cl-, maka silahkan dicoret. Karena sudah tidak ada yang sama lagi, maka itu namanya ion bersih atau ion yang berperan dalam reaksi ada 2, yaitu OH- aki dan H plus aki, maka dia akan menjadi H2O liquid. Ini yang disebut dengan ion bersih. Nah, atau reaksi bersih. Kalau misal ada senyawa yang memiliki koefisien lebih dari 1, maka ion-ionnya juga memiliki koefisien yang sama. Kalau senyawanya koefisiennya 2, maka ionnya juga koefisiennya 2. Contohnya, persamaan reaksi molekul. Nah, ini aluminium atau Al, jumlah koefisiennya ada 2. Yang depan-depan senyawa ini disebut dengan koefisien. HCl koefisiennya ada 6. AlCl3 koefisiennya ada 2. H2 koefisiennya ada 3. Selanjutnya, tuliskan persamaan reaksi ion. Ingat, yang bisa terion cuma aki. Selain aki, dia tidak bisa terion. Al karena dia solid, maka tetap. HCl, dia aki, bisa terion. Karena dia koefisiennya 6 HCl, maka ionnya juga tuliskan koefisien 6. 6 H plus dan 6 Cl-. Menjadi 2 Al 3 plus dan 6. Kenapa bisa 6? Padahal di sini koefisiennya 2. Jumlah Cl-nya ada 3. Jumlah Cl-nya ada 3, koefisiennya 2. Sehingga 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Maka di sini dituliskan 6 Cl plus 3 H2 gas. Itu persamaan reaksi ion. Yang sama silahkan dicoret. Yang sama ada Cl- dan Cl-. Kebetulan juga jumlahnya juga sudah sama. Nah, berarti ion yang berperan dalam reaksi ini adalah aluminium H positif menjadi aluminium, ion aluminium, dan H2 gas. Inilah yang disebut dengan reaksi bersih. Terima kasih.
kasih. Jangan lupa belajar di rumah terkait persamaan reaksi kimia dan cara menyetarakannya. Selamat belajar menghadapi penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.